Nah, saya siapkan dulu. Oke. Share screen dokumen 2. Bisa terlihat teman-teman? Bisa, Mister. Oke, saya mau pertegas di sini ya, bahwa ketika saya panggil, saya tanyai secara keseluruhan nanti tidak merespon, yang merespon hanya beberapa, maka yang tidak merespon itu saya anggap tidak hadir. Ya, yang tidak merespon saya anggap tidak hadir, meskipun Anda sudah presensi di GC. Jadi saya mohon keaktifannya, tolong yang aktif jangan hanya itu saja. Saya bosen. Ya. Saya juga mau mendengarkan suara dari kalian yang sampai hari ini saya rasa belum cukup aktif dalam pembelajaran. Ya, tetap yang sudah aktif bagus, boleh tetap menjawab, tapi porsinya dikurangi, berbagi dengan teman-teman yang kurang aktif. Oke, di sini kita melihat kalimatnya adalah Borobudur is a huge monument which consists of a series of terraces of decreasing sizes ending to a central park. Dari kalimat pertama ini, ya, kita punya satu relative clause. Relative clause atau dalam buku paket itu namanya adalah adjective clause. Sama saja, both adjective clause and relative clause itu sama. Jadi jangan bingung. Ya. Kita di sini punya kata which. Kita sudah pernah belajar pada pertemuan sebelum participle. Kenapa ini menggunakan which? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Soalnya bukan human. Non manusia. Bukan manusia. Non human. Mana yang non human? Ada yang tahu? Mana yang non human? Kenapa? Mana bagian dari kalimat ini yang non human sehingga dia menggunakan which? Borobudur ter. Borobudur. Ini ya. Jadi Borobudur ini kan non human, dia benda, objek. Nah, selain adjective clause di sini, kita punya apa lagi di kalimat nomor 1 ini? Ada yang bisa menebak? Ada loh. Off. Off? Off. Off? Bukan. Oh, di kalimat berikutnya kah? Coba dibaca satu keseluruhan kalimat, menemukan apa selain adjective clause di situ? Ada loh, jelas. Gak ada yang tahu? Gak ada bisa nebak? Ini loh, Rek. Masa nggak bisa? Ini apa ini bentuknya? Bentuknya apa? Oh ya, verbing apa nih? Apa? Bentuknya apa ini? Present participle. Ini kalau kita ubah menjadi adjective clause, dia apa? Which apa who? Which apa who? Which. Mana kok which? Kenapa kok which? Kenapa kok which? Kok bukan who? Ya, karena yang kita bahas di sini adalah non-human semua, ya. Which? Mestinya apa? Which and? Sama saja kan ini? Kita ini menggunakan apa namanya? Adjective clause di sini. Sama-sama merah ya. Dengan participle di sini. Sama. Oke, bisa dipahami untuk contoh yang kalimat pertama, teman-teman? Yep. Bisa dipahami? Oke, yang kedua. Yep. Di sini kita punya kata who. Keliru ya. Ini sama gini.
Oke, ini kenapa kita menggunakan who? Why do we use who here? Ada yang tahu? Ayo yang belum jawab, belum jawab. Wih, Lintang, Juanita, Sharon, Sharon. Siapa lagi? Reno, ada Reno di sini, Reno. Hadir, Ter. Ayo, kenapa kok kita menggunakan who di sini? Reno. Ayo, Reno. Gak jawab. Apa ya, Ter? Ya? No respon. Tidak hadir. Ayo, kenapa? Respon, Ter. Berarti 3 pertemuan kemarin kamu tidak nyemak. Kamu tidak menyimak. Kenapa kok menggunakan who? Ayo, kenapa menggunakan who? Reno, Dinda Jati ada? Karena bukan apa human. Kok iso karena bukan human apa karena human? Reno? Si. Ayo, berarti kita ini ditinggal turu. Saya ngoceh 3 minggu itu ditinggal turu kan. Tinggal Loh, enggak, Ter. Nah, kenapa pakai who? Tadi which karena dia non human, karena Borobudur. Ini kenapa pakai who sekarang? Reno, Dinda, ada Dinda? Oh, berarti manusia, berarti human. Mana yang manusia? Ayo, mana dari kalimat ini yang menunjukkan manusia? Mana Harus Visitors. visitorsnya. Ini loh, visitors, pengunjung. Ya, maka dia menggunakan who di sini. Yang lain. Selanjutnya, the outer border of the diagram is square mandala, symbolizing life that is not perfect. Nah, kita di sini mengenal yang baru, bentuk baru dari adjective clause, yaitu ini, that. That itu fungsinya similar to which. Ya, dia fungsinya sama dengan which. It replaces object. Ya, dia menggantikan objek yang wujudnya adalah non-human. Ya, jadi that, tulisan di sini, that sama dengan which. Ya, fungsinya adalah it replaces object, non-human object. Sampai di sini untuk adjective clause. Yang langkah pertama. Sudah jelas atau belum, teman-teman? Halo, teman-teman semua, pada menyimak apa ditinggal tidur? Saya. Jelas, Mister. Paham, Jelas, Mister. jelas. Oke, untuk who dan which, I think I don't need to re-explain. Ya, saya pikir saya tidak perlu untuk menjelaskan kembali karena pada pertemuan sebelum masuk ke participle, we have discussed a lot. Ya, about who dan which. Nah, sekarang kita pindah ke halaman 225, bagian C yang bawah. Who dengan whom. Who dengan whom. Udah? Nih, bisa dilihat di sini. Whom. Nah, whom di situ tertulis adalah relative pronouns who and whom are used to refer to persons. Bisa dilihat di buku paket dulu. Ya, buku paket dulu dilihat. Jadi who dan whom itu menggantikan orang, menggantikan human being. Ya. Who is used as a subject pronoun, while whom is used as an object pronoun. Nah, dulu kelas 10 kita sudah belajar tentang pronoun, jadi jangan dilupakan. Ya, kalau sudah lupa saya ingatkan lagi sebentar. Saya share screen dulu. Bagian mana tadi? Baik. Sebentar ya. Saya share screen, ini dia. Ini. Jadi who itu untuk menggantikan
Ini selesai zoom nggak? Ah, ini. Who ini untuk menggantikan ini yang di kolom sebelah kiri. Dia menggantikan subjek pronoun, subjek pronoun. Berarti dia yang ini itu melakukan pekerjaan. Ya, ini. Sedangkan whom ya, yang pakai M belakangnya, WHUM, whom itu dia menggantikan ini objek pronouns. Jadi I menjadi me, you, he, him, she, her, it, tetap, we, us, they menjadi them. Ya. Oke. Kembali lagi ke Word. Sama tadi. Ini ya. Kita kembali ke Microsoft Word. Nah, whom ya, objek sekali lagi. Objek itu kalau secara struktur, secara posisi kalimat, ya dia itu bisa berbentuk human atau non-human. Jadi secara fungsi, ya secara fungsi dalam kalimat, objek itu may appear in human or non-human being. Jadi bisa berwujud, ya berwujud dalam bentuk human atau non-human. Sedangkan kalau dalam wujud asli, wujud nyata, objek itu berarti dia non-human. Tahu bedanya? Ya, biar kita nggak bingung. Lihat di sini. I love you. I love you. You-nya di sini kan sebagai objek toh. Ya apa ya? Halo. Ya. Tapi you di sini dia wujudnya adalah human, manusia. Sedangkan yang kalimat kedua, while the other sentence, I love my cat. My cat here is non-human being. Tapi dia juga objek. Nah, di sini saya katakan bahwa objek ya, secara fungsi it may appear as human or non-human. Ya, secara fungsi, functionally, object may appear in apa? Human or non-human. Tapi secara wujud, ya, object is a non-human. Objeknya berarti benda nyata. Bisa dilihat di sini. Ini objek. Ini objek. Ini objek. Stipo ini objek. Botol minum ini objek. Tapi saya juga bisa, meskipun saya orang, ya, saya juga bisa berposisi sebagai objek. Kalau saya dikenai pekerjaan. Kamu pun juga bisa sebagai objek kalau kamu dikenai pekerjaan. Oke. Untuk whom, ini penggunaannya di sini. Lihat di sini. He is the person. Lalu yang kedua, we want to see the person. Nah, here we have two words which are repeated 2 times, which are written 2 times. Ya, yang dituliskan sebanyak 2 kali. Yaitu apa? The person. Di sini juga the person. Nah, dia di sini the person-nya dia berposisi sebagai objek di sebuah kalimat. Di sini juga posisinya sebagai objek, fungsi atau posisinya sebagai objek. Tapi dia secara wujudnya dia adalah human. Nah, kalau ini digabung, maka salah satu hilang di sini. Ya, mana yang hilang? Yang bawah. Ini hilang. Dia digantikan oleh whom. Nih, whom menjadi yang digabungkan adalah he is the person whom we want to see. Ya, di sini sekali lagi kalau saya gabungkan he is the person whom we want to see. Lihat di sini, kalau saya bahasa Indonesia kan adalah dia adalah orang yang ingin kami temui. Nah, dari kalimat ini subjeknya siapa? Siapa subjeknya? Terus di sini. Kami. Berarti kami ini dia melakukan pekerjaan apa, Dimas? Kami ini. Kami ini dia verbnya apa? Pekerjaan yang dilakukan apa? Kok dia berfungsi sebagai subjek, Dimas? Dimas. Menemui, Mister. Ya, menemui.
Objeknya berarti dia ditemui. Ya. Hati-hati, meskipun ini kayaknya dia di awal ini sebagai subjek, kelihatannya, tapi ternyata dia sebagai objek. Hati-hati ya. Contoh kedua. Nih, I know the girl. I met her at the park this morning. Her di sini dia kan objek pronoun. Ya, dia menggantikan siapa di sini teman-teman? Her ini Girl. girl. Maka dia sini objek juga, sini juga objek. Maka ini hilang. Her-nya hilang, dia digantikan dengan whom. Whom. Dengan whom. Maka kalau digabungkan menjadi I know the girl whom I met at the park this morning. Ya. Sampai di sini untuk whom jelas? Atau masih perlu contoh lagi? Jelas. 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 Satu lagi. Lumayan. He is the boy. I see him sitting under the tree. Ini kita punya the boy di sini. Kita punya juga him di sini. Dia menggantikan siapa him ini? The boy. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Halo? Ya, Yoi. Tur. Iya. Yoi. Nah, karena ini sama-sama objek, ini juga objek, maka kalau kita gabungkan menjadi he is the boy whom I see sitting under the tree. Ya. Yang melihat siapa? I sebagai subjek. Ini sebagai objek. Bedakan dengan who. Nih, kalimat yang sama kalau dengan who. I know the boy. He is sitting under the tree. He menggantikan the boy. Ya toh? Tapi di sini he-nya dia berfungsi sebagai subjek. Maka kalau subjek dia harus menggunakan who. Lihat di sini bedanya ya. Whom I see, who is sitting. Beda. Ya. Kalau ini dia adalah anak laki-laki yang aku lihat sedang duduk di bawah pohon. Yang aku lihat. Berarti subjeknya adalah aku. Anak laki-lakinya adalah objek. Ya, di saat yang bersamaan, anak laki-laki juga bisa berfungsi sebagai subjek karena dia sedang duduk. Tapi di sini, whom di sini, dia membuat anak laki-laki itu berfungsi sebagai objek. Kalau yang ini, dia berfungsi sebagai subjek. Dia melakukan pekerjaan duduk di bawah pohon. Oke. Jadi untuk whom bisa dipahami atau ada kendala? Whom? Paham. Teman-teman yang lain, begini. Paham, Mister. Mister. Oke, satu lagi kita bicara tentang whose. Wose, ini macamnya duduk wose, tapi whose. Kayak kamu mau ngusir ayam. Whose. Nah, itu bacanya adalah whose, bukan wose. Cok ngisi-ngisi guru nih, Rek, ya. Nanti Kayak who tapi ditambahi S toh. apa? Kayak who. Ya, whose. Nah, whose itu dia fungsinya adalah menggantikan objek. Nah, menggantikan objek yang dimana objek tersebut adalah milik dari subjek. Ya, whose itu erat kaitannya dengan yang namanya possessive adjective atau kepemilikan. Contoh, my car, your son, his dog, her friend. Itu kan kepemilikan semua. Namanya adalah possessive adjective. Jangan dilupakan materi pronoun kelas 10. Ya, semoga nggak lupa. Atau dulu nggak tahu, sekarang lupa. Contoh,
Contoh, Julie knows the man. Di sini sebagai objek dia, the man-nya. His car was burned out last night. Nah, di sini ada kata his car. Nah, dari kata his ini berarti kan wis jelas ini menggantikan subjek atau objek laki-laki. Ya, his ya, his. Ya, Mister. Nah, Kenapa? ya iki his. Ya, his. Ya. Ya iki his, aku mau coba his kok merasakan. Oh iya, Mister. Berarti kan apa gak his? Ya. Mobil kan? Oke, mobilnya siapa? Mobilnya Julie atau mobilnya the man? Iskia. Oh. Pak Iskia. The man. Berarti kan ini kepemilikan dari the man. Maka kalau dijadikan dua kalimat ini dengan menggunakan whose, ya, dia menjadi seperti ini. Julie knows the man whose car was burned out last night. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, Julie tahu laki-laki yang mobilnya terbakar tadi malam. Mobilnya siapa? Mobilnya laki-laki itu. Bukan mobilnya Julie, tapi mobilnya laki-laki ini. Dong atau belum untuk whose. Pokoknya ada kepemilikan, ya, ada kepemilikan ini pasti dia menggunakan whose. Nggak mungkin which, nggak mungkin whom, apalagi who. Nggak oleh. Ya, nih, ya di sini ini whose. Ya. Possession for people, animals, and things. Oh, jadi whose itu tidak terbatas. Jadi whose itu boleh digunakan untuk human ataupun non-human. Pokoknya dengan catatan objeknya itu dia adalah milik dari subjek. Ya, kalau dia bukan milik dari subjek, dia tidak boleh menggunakan whose. Taunya gimana, Mister? Kalau dia milik dari subjek, ya dia pasti mengandung ini. Mana tadi? Possessive adjective. Pasti ada seperti ini bentuknya. My wallet, ya, my car, your pen, his book, her house, dan lain sebagainya. Ya, ini. Kalau kalimat ini dipecah menjadi dua, have you seen, ini mestinya kurang N ya. Have you seen the boy whose mother was on TV? Kamu udah lihat laki-laki yang mamanya itu masuk TV? Mamanya siapa yang masuk TV? Mamanya you atau mamanya the boy? The boy. The boy. Boy. Ini The boy. pecah menjadi dua seperti ini hasilnya. Have you seen the boy? Ini pertama. Lalu yang kedua, his mother was on TV. Pasti ini ada kepemilikannya. Ya? Nah, sudah habis. Oke, sudah habis. Oke. Apakah ada pertinyiin sampai di sini? Bilimidi. Bilim. Untuk whose dan whom hari ini. Ya, oke. Terus Mister, ya apa caranya kita tahu, ya apa caranya kita menentukan kita itu menggunakan who, menggunakan which, menggunakan whom, atau menggunakan whose. Kalau dalam sebuah kalimat yang sudah digabung tapi adjective clause-nya belum dituliskan. Gimana caranya Mister? Kan bingung. Mister kan ngajarinya dua kalimat sendiri-sendiri digabung jadi satu. Nah ini nanti ada tugas. Tugasnya itu kalimatnya sudah digabung tetapi adjective clause-nya hilang, belum ada. Kamu suruh menentukan dari 4 pilihan tadi, who, which, whose, dan whom, pakai yang mana kira-kira. Nah, mau saya ajari cara cepatnya atau enggak? Ya. Mau. Mau. Di biro.
Oke, ini saya berikan yang namanya smart solution. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, kalau dalam kalimat ya, kamu ketemu subjek lalu diikuti oleh verb atau to be, ya, mau bentuk berapapun to be-nya, mau is, am, are, was, were, terserah, ya, atau ketemu verb bentuk berapapun, verb 1, verb 2, verb 3, ya. Di tengahnya ini kamu harus sisipkan kata who. Ya, biar tahu langsung prakteknya dilihat di sini. Yang tadi ini dilihat. I know the boy who is sitting under the tree. Di sini subjek orang, ya, orang di sini bisa dipahami ini orang ya. Halo teman-teman. Woi. Bisa. Nah, internet kalau mau orang bisa. di sini, lalu di sini diikuti oleh to be. Ini paling dekat. To be. Orang, lalu to be. Meskipun ini dalam satu kesatuan adalah verb ya, tapi paling gampang ini to be. Maka dia disisipkan oleh who. Ya, ini terbukti. Orang to be. Orang to be atau verb. Terbukti ya? Halo? Ya, Mister. Iya. Oke. Yang kedua, orang disisipkan whom. Tadi itu orang, kata kerja atau to be, who. Ini orang ketemu orang menggunakan whom. Nah, subjek yang kedua di sini saya beri tanda bintang. Subjek yang kedua di sini dia berfungsi sebagai objek. Ya, berfungsi sebagai objek. Ya, biar nggak bingung, lihat di sini. Langsung buktinya. Nih. Ini orang. Ini juga orang. Orang, whom. Ini orang, whom. Jelas? Untuk whom sama toh? Orang, whom. Sana saya nganggap ya. Tahu bedanya ya. Whom. Ya. Whom. Ini yang ke anu. Ya, oke lah. Aduh, gitu. Oke. Nah, kalau objek dia non-human, objek non-human, dia pasti diikuti oleh which. Jelas ya? Ini paling mudah. Ya, objek itu which, non-human. Nah, kalau yang ini, bawah terakhir ini subjek, lalu objek. Objeknya bisa human, bisa non-human. Dengan catatan, objek tersebut adalah milik dari subjek. Ya, yang ditandai dengan apa? Possessive adjektif. Lihat bagian pronoun. Catatan kelas 10 dulu dibuka. Ya, jadi kalau ada objek, di mana objek ini miliknya subjek, ya, dia menggunakan whose. Lihat di sini. Ini car, ini the man. Sama-sama orang, ini bendanya atau car-nya ini adalah milik dari the man. Oke, ada tandanya ini aja loh. Ini sudah jelas pakai whose. Ya, kepemilikan, bentuk kepemilikan. Oke, gitu aja. Ya. Sedikit yang halaman 226 bisa dibuka, halaman 226 di situ. Di buku ini dibedakan penggunaan that dengan which. Ya, tapi untuk mempermudah kalian, saya buat sama saja. Pokoknya untuk benda yang non-human, objek yang non-human, ya,
bisa menggunakan which, bisa menggunakan that. Ya. Di sini kan tertulis kalau apa? Which itu digunakan untuk subjek pronoun, that digunakan untuk objek pronoun. Ya. Itu terlalu belibet, malah bingungi. Jadi saya samakan saja benda non human bisa menggunakan which, hanya which saja, that-nya tidak usah. Ya, karena kalau nanti kamu enak pakai that Mister, apa enggak that. Ya, objek hanya menggunakan which, bukan that. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan enggak? Belum. Baik, kalau belum bisa dibuka buku paketnya. Halaman 22 piro mau? 227 228 exercise 2. 227 228 exercise 2. Nah, silahkan dikerjakan langsung di buku paket untuk yang belum punya buku paket. Ya. Langsung dituliskan adjective clause-nya yang hilang untuk yang sudah punya buku paket. Yang belum punya gimana, Mister? Ya, yang belum punya silahkan ditulis di selembar kertas. Soalnya juga ditulis tapi langsung dijawab. Ya, soalnya ditulis tapi langsung dijawab. Tidak usah soal jawabannya nggak usah, tapi soal ditulis langsung dijawab. Jangan lupa adjective clause-nya ditandai dengan tanda yang berbeda. Boleh digaris bawahi, boleh di stabilo, atau boleh ditulis dengan bolpen warna lain. Nah, pokoknya ditandai biar saya juga enak ngoreksinya. Ya, jadi di situ ada berapa nomor? Ada 15 nomor. Silakan bagi yang belum punya buku paket bisa dikerjakan di selembar kertas. Soalnya ditulis langsung dijawab. Tiap nomor tolong dilompati satu baris. Yang sudah punya buku paket langsung dikerjakan di situ mengisikan adjective clause-nya yang hilang. Setelah selesai mengerjakan bisa hasil kerjanya bisa difoto, di-scan, di-upload di GC. Ya, paling lambat deadline-nya hari Kamis sebelum jam 12 malam. Deadline-nya hari Kamis sebelum jam 12 malam. Ya, yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu bisa segera dikumpulkan daripada nilaimu nanti diraposisikan 0. Kayak 0 kamu yang dimarahi sama orang tuamu kan, ini kenapa kok 0? Nah, kamu sendiri nggak ngerjakan tugas. Gitu teman-teman, ada yang bisa ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini tentang adjective clause? We have learned around 4, ya, who, which, whom, dan whose. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Belum ya? Belum ada. Berarti wis mantap, wis pinter. Wis PHP semuanya tuntas, tidak remedi. Haleluya. Amin. Katakan Amin. yang amin, yang perlata. Ya, gitu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Thank you, Ter. God bless you too. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Mister.